kembali lagi di Pia Online bersama Kak Jess dan Kak Mega. Nah adik-adik, nggak terasa nih kita udah masuk minggu Advent yang ke-4. Nah sebelum mulai Pia Online hari ini kita mau memuji Tuhan bersama. Kita bangkit berdiri ya. Lagunya apa nih Kak? Nah kita mau nyanyikan 2 lagu. Langsung Lagu nih, Kak? pertama, langsung dong Kak. Lagu pertama apa Kak? Hatimu hatiku. Yang kedua adalah sukacita. Yang semangat ya adik-adik ya. Hatimu hatiku, hatiku hatimu, hatimu hatiku, hatiku hatimu, hatimu hatiku, hatiku hatimu, hati kita satu. Kau sahabat yang ada saat ku senang, kau sahabat yang ada saat ku susah, kau sahabat yang selalu menemaniku, kaulah sahabatku. Kita ulang sekali lagi ya. Yang semangat ya. Hatimu hatiku, hatiku hatimu, hatimu hatiku, hatiku hatimu, hatimu hatiku, hatiku hatimu, hati kita satu. Kau sahabat yang ada saat ku senang, kau sahabat yang ada saat ku susah, kau sahabat yang selalu menemaniku, kaulah sahabatku. Kita lanjut lagu kedua. Judulnya adalah Sukacita. Semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita ulang lagi ya. Sekarang suka-suka cita-cita. Adalah suka-suka cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah suka-suka cita-cita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, Ada kasih Yesus. ada kasih Yesus di hatiku, Sekali lagi. ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik capek nggak? Udah panas nih Kak. Udah panas. Sekarang kita mau tepuk cinta. Tepuk cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Cup cup. Muah. Nah setelah menyanyikan 2 lagu, sekarang kita mau berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Tangannya dikatupkan di depan dada. Sekarang kita mau menyanyi lagu dulu. Ku buka hati. Kita nyanyikan bersama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan
Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti via online. Tuhan, semoga kakak-kakak yang memberi firman diberkati dan selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan. Semoga firman hari ini berguna dan bermanfaat pada kehidupan kami. Amin. Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, pujian hari ini sudah selesai. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Maya. Kita panggil aja langsung Kak Maya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Maya. Di sini Kak Maya akan membawakan firman Minggu Advent yang keempat. Nah, Minggu Advent yang keempat ini kita akan mendengarkan cerita apa sih? Tentang Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kita akan mencontoh teladan Maria yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan cerita dari Kak Maya, kita akan membaca kitab suci dulu. Tolong ya, dipersiapkan kitab sucinya. Sudah adik-adik? Nah, kalau sudah disiapkan kitab sucinya, kita akan membuka Injil Lukas. Nih, Lukas huruf depannya L. Nah, sudah adik-adik? Kita akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Sudah ya, kita mulai. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Di suatu malam, saat Maria sedang berdoa, datanglah malaikat Gabriel menemui dia. "Hai, salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." "Salam, siapakah engkau? Aku tidak mengenalmu." "Aku adalah malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk memberi kabar gembira kepadamu." "Kabar apakah itu?" "Engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan diberi nama Yesus." "Bagaimana mungkin itu terjadi, sedang aku belum menikah?" "Roh Kudus akan turun kepadamu, dan Tuhan akan menyertaimu." Akhirnya, karena taat, Maria menerima perintah Tuhan dan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita singkat tentang Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Nah, sekarang Kak Maya mau bertanya. Tadi siapa ya namanya malaikat yang menemui Bunda Maria? Siapa ya?
malaikat, siapa namanya? Gabriel. Dalam cerita singkat ini, kita akan belajar untuk meneladani Bunda Maria yang taat kepada Tuhan. Bunda Maria itu tidak tahu kalau akan mau mengandung dan kaget sekali ketika malaikat Gabriel menemui dia. Dia belum menikah loh. Nah, akan tetapi karena taat kepada Tuhan dan rajin berdoa, berdoa itu berbicara atau bercakap-cakap dengan Tuhan, maka dengan sangat rendah hati dan menerima semua yang diutus Tuhan, Bunda Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di sini kita akan belajar untuk mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Tuhan. Lewat apa ya? Lewat perintah orang tua untuk adik-adik. Contohnya, mama atau papa meminta tolong adik-adik untuk berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin pergi ke gereja, atau rajin mengikuti Pia online. Nah, adik-adik semangat. Beritahu ke mama, "Siap, Mah. Aku akan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, seperti teladan Bunda Maria." Oke? Adik-adik berjanji ya untuk selalu taat kepada Tuhan. Ayat hafalan Minggu Advent yang keempat diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Tolong dibuka ya Alkitabnya. Kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Diulang bersama-sama ya adik-adik. Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, sekarang kita sudah menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Nah, sekarang firman dari Kak Maya sudah selesai. Kita akan lanjut ke aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Mega. Halo adik-adik, setelah mendengarkan firman, kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Aktivitas kali ini akan menulis tentang teladan Bunda Maria. Pasti adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bukan? Aktivitas ini bisa dilihat dan di-download di bio Instagram Pia KR. Kemudian adik-adik bisa mengerjakan dengan menulis teladan Bunda Maria. Selamat mengerjakan. Halo adik-adik, Pia online hari ini sudah selesai. Kita akan menutup dengan berdoa. Kita siapkan hati dan sikap berdoa yang manis ya. Kita akan memulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu.
firman-Mu. Berkatilah kami, Berkatilah kami, supaya kami supaya kami dapat meneladan dapat meneladan Bunda Maria Bunda Maria dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik jangan lupa kerjain aktivitasnya. Dan jangan lupa juga untuk diupload di Instagram. Dan jangan lupa untuk tag @biakkr dan tag @komsos_kr. Dan jangan lupa juga untuk like. Subscribe. Bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, mari kita rayakan Natal bersama Biak Kristus Raja Surabaya dalam acara virtual Christmas Party yang akan diadakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 jam 4 sore live melalui YouTube Komsos KR. Stay tune!